Sahabatku di dalam Tuhan, pujilah Tuhan karena kasih-Nya yang besar dan tiada tara. Dia menjaga, menuntun, memberkati dan menyelamatkan kita. Hari ini Tuhan mau berkati kita dengan firman-Nya. Makanya saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Supaya kami tidak berjalan menurut kehendak kami sendiri, supaya kami tidak berjalan menurut kehendak dunia ini, tapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan yang disampaikan melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan nyatakan kuasa, pakai hamba-Mu dengan cara dan kuasa-Mu, dan semua yang mengikuti pelayanan ini, biar diberkati dan menjadi berkat. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bacaan kita hari ini dibaca dari Injil Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Sekali lagi, Injil Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Begini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman hari ini memberitakan bahwa Yesus menegur Kleopas dan temannya yang sudah mendengar firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Sebagaimana dicatat di ayat 26, antara lain yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53, juga oleh Nabi Hosea dalam Hosea 6 ayat 2, semua menubuatkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu juga yang dicatat di ayat 26 dari Injil Lukas pasal 24 yang dibaca tadi. Namun mereka tidak mengerti dan tidak percaya apa yang telah disampaikan. Makanya Yesus menegur mereka dengan keras. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 25. Teguran ini bukan ungkapan penghinaan, tapi ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai pertimbangan atau pengertian dan tidak secara benar memperhatikan apa yang dikatakan kitab suci, bahwa Yesus harus menderita, mati dan bangkit kembali. Dan Yesus menjelaskan ulang kepada mereka apa yang telah tertulis tentang dia, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Ayat 27. Sahabatku di dalam Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang telah sekian lama mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah banyak kali bahkan tidak dapat dihitung lagi membaca, menyampaikan dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan melalui khotbah
pengajaran langsung atau tidak langsung, atau secara virtual. Menjadi pertanyaan untuk direnungkan adalah, apakah kita telah mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman itu? Pertanyaan ini harus kita jawab secara pribadi. Sekali lagi, apakah kita telah mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman itu? Kalau belum, itu berarti teguran Yesus bukan hanya ditujukan kepada Kleopas dan temannya, tapi juga ditujukan kepada kita. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Karena itu kita diajak agar jangan bodoh. Setiap firman yang dibaca, setiap firman yang didengar, kita harus fokus. Jangan diganggu dengan HP, diganggu dengan adanya percakapan-percakapan. Sebab terkadang ketika beribadah, ketika mendengar firman, kita tidak fokus. Perhatian kita melayang-layang kemana-mana. Bahkan terkadang kita bercakap-cakap dalam ibadah, dalam mendengar firman, sehingga kita tidak menemukan apa-apa. Kita tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman yang diberitakan, sehingga kita menjadi orang yang bodoh, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus kepada Kleopas dan temannya. Dari bagian ini mendorong kita supaya kita mengerti, supaya kita memahami dan melakukan firman di hidup ini. Maka kita harus ada waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan bahkan melakukan itu. Sehingga kita dikatakan sebagai orang-orang yang bijak. Sebab orang yang bodoh dibilang sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika datang banjir, hujan melanda rumah itu roboh. Dan orang yang bijak mendirikan rumah di atas batu. Ketika datang hujan banjir melanda rumah itu tetap berdiri kokoh. Orang bodoh dalam konteks ini adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Dan orang yang bijak, yaitu dia mendengar firman, merenungkan firman dalam hatinya, dan melakukan firman itu di hidup ini, maka dia dikatakan sebagai orang bijak. Oleh sebab itu, saya percaya setiap orang, kita tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Amin. Saya percaya kita mau dikatakan sebagai orang bijak, dan orang bijak mendengar firman dan melakukan itu di hidup ini. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman itu ditindaklanjuti di hidup ini. Dan semua yang dengan tekun setia mengikuti pemberitaan firman melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini, biar semua yang mengikuti ini akan mengikuti dengan baik, sehingga mengerti, memahami, dan melakukan firman. Sehingga semua yang melakukan firman dikategorikan sebagai orang yang bijak. Dan oleh sebab itu, dimanapun mereka mengikuti pelayanan ini, biar kuasa Tuhan menjamah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di hidup ini. Dan diberkati seluruh perangkat pelayan, seluruh anggota jemaat, dan khususnya juga tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike yang dengan taat tekun setia melaksanakan peran pelayanan melalui YouTube ini. Dan Tuhan juga yang buat berhasil segala aktivitas yang kami mau kerjakan di bidang kami masing-masing. Biar Tuhan yang tolong sehingga
Semoga semua yang kami kerjakan sungguh-sungguh sukses, karena apa yang kami lakukan itu bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan jugalah yang sukseskan kerja pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria, Rike, Manado ini, tapi juga di antar denominasi gereja yang ada, antar umat beragama yang ada. Semua sukses dan kami hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kami hidup rukun dan damai, sekalipun di tengah keragaman, di tengah kepelbagaian, di tengah kebinekaan. Itu tidak jadi alasan untuk saling bertengkar, tapi perbedaan-perbedaan yang ada disatupadukan untuk membangun kehidupan bersama dalam satu komunitas umat Tuhan yang ada, dalam satu komunitas masyarakat yang ada di Kota Manado, di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia, sehingga kami hidup rukun dan damai, dan pada akhirnya berkat-berkat Tuhan mengalir dan mengalir ke kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat, sebab kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, menyertai, dan memberkatimu. Dan sekaligus Dia menyelamatkanmu kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.